Tujuannya untuk apa Karib? Ya biar pupuknya dingin. Biar pupuknya Ya, dingin. dingin menyatu dengan tanah, biar nanti pindah tanamnya itu nggak restan stres. Oh gitu ya Karib ya. Nah itu Karib dari apa namanya tadi, apakah ada perlakuan lain selain daripada disemprot pakai M21? Karena kan banyak nih yang bertanya, Ya. ah Karib itu ada artinya ada treatment khusus yang enggak dipublikasikan. Banyak yang ngomong kayak gitu Karib. Ya, Jadi bener. coba dibuka aja langsung Karib gitu. Ya. Maksudnya untuk cara Karib dari menanam cabai itu seperti apa sih gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel podcastnya Kang Arif. Oke sahabat-sahabat petani dimanapun kalian berada, untuk di waktu kali ini kita akan bertanya langsung kepada senior cabai kita yaitu Kang Arif. Oke Kang Arif, Assalamualaikum Kang Arif. Gimana kabarnya Kang Arif? Alhamdulillah sehat-sehat. Ya. Di pertanyaan kali ini kita langsung saja di masalah untuk penanaman cabai Kak Arif. Ya. Nah Kak Arif ini kan bergelut di tanaman cabai itu udah hampir 6 tahun ya Kak 6 Arif. tahun. Udah 6 tahun. Nah selama 6 tahun itu Kak Arif, pengalaman Kang Arif dari Ya. penanaman cabai itu Ya. bisa dikatakan rumit atau enggak sih, susah atau enggak gitu? Ya bisa dikatakan sih kalau cabai itu emang sedikit agak rumit. Sedikit agak rumit Ya, dikarenakan faktor karena tadi satu ya, faktor Ya. ada di faktor hama, faktor cuaca. Jadi menurut Kak Arif Ya. untuk di tanaman cabai lumayan sulit dikarenakan Lumayan kita sulit. harus bergelut dengan hama Ya. dan cuaca yang tidak menentu ya, apalagi sekarang ya Kak Arif ya. Ya benar. Itu kadang panas, kadang hujan. Nah ini Kak Arif, saya melihat di sekeliling kita ini Ya. ada tanaman cabai. Ya. Ini punya Kang Arif ini? Ini punya saya ini, punya saya Berapa ribu pribadi. ini Kak Arif Ini jumlahnya? sekitar 3.200-an. 3.200 Ya, pohon ini. pohon. Untuk jenis tanamannya tanaman cabai apa ini Kak Arif? Ori. Cabai ori. Ori. Ori 212 ya. Ya. Saya lihat di konten-kontennya Kak Arif, kenapa Kak Arif lebih memilih ori 212 daripada varietas yang lain Kak Arif? Alasannya Kak Arif? Alasannya kalau ori 1212 itu harganya agak lumayan menang. Agak tinggi. Agak tinggi. Kalau cabai rawit merah yang lain Kalau di yang bawah ori lain gitu kan? di bawah ori lah, seperti tipe si gantung, perentul itu jauh. Ya Harganya. harganya, tapi kalau untuk kaliber seperti langgeng 58 itu hampir imbang sama ori. Tapi untuk dari segi perawatan itu bisa dikatakan sama aja Kak Arif? Sama aja. Oh. Kalau di tanaman cabai, semua varietas cabai perawatan sama. Oh. Nah, langsung saja Kak Arif, ini apa namanya, tanaman cabai itu kurang lebih 3.000 berapa tadi? 200. 3.200 pohon. Nah, Kak Arif ini dari lahan ini nyewa apa gimana Kak Arif? Ini nyewa saya lahan. Nyewa per Ya. tahun apa per bulan di Per sini? tahun. Per tahun. Per tahun itu kena berapa di sini Kak Arif? Kena ininya berapanya itu tergantung luas ya. Luas lahan. Ya luas lahan. Nah, ini segini tuh saya kena 4 jutaan. 4 juta per Ya, tahun per itu. tahun. Ini Itu sudah berjalan berapa bulan ini? Ini baru jalan 2 bulan di sini. Baru jalan Dari 2 bulan. pengolahan lahan sampai saat inilah. Jadi Kak Arif sistemnya nyewa dulu ini ya. Nyewa saya, karena kan lahan sendiri nggak punya. Jadi sistemnya nyewa. Nah itulah pemirsa, jadi Kak Arif itu meskipun artinya dari modal itu tersendat, kurang modal lah bisa dikatakan, Ya. tapi Kak Arif tidak berhenti berusaha untuk punya tanaman. Ya. Nah, makanya ini untuk lahan yang ini Kak Arif itu sistemnya nyewa. Sewa. 1 tahun itu 4 juta dengan kapasitas populasi tanaman itu berapa? 3.200. Nah, ini Kak Arif, Ya. di sini saya melihat ini sawah apa gimana ini Kak Arif? Ini sawah sih, sawah, bentuknya sawah, tapi sawahnya sawah darat. Sawah darat ini Ya. ya. Sawah darat ini. Jadi sumber air harus nyedot pakai alkon. Oh, sumber air itu harus nyedot pakai alkon. Ya. Di mana sumber airnya Kak Arif? Sumber airnya di sana. Di sana. Agak jauh ya. Agak jauh. Inilah sumber Makanya saya airnya. bikin penampung buat nyiram. Untuk penampungan ini Kak Arif ya. Penampungan air. Untuk penampungan Jadi airnya. disedot pakai alkon ke sini buat nyiram, buat ngocor gitu. Iya, Ya, ya. kalau untuk ngebasahin parit ya bisa pakai alkon. Pakai alkon. Ya. Untuk Kak Arif menurut SOP pertanian itu Ya. gimana ya? Kita kalau artinya namanya kita enggak sekolah pertanian ya Kak Arif ya. Bener. Saya juga enggak sekolah pertanian Kak Arif. Saya juga bener Enggak sekolah pertanian. Ini mah jadi menurut pengalaman kita aja ya Kak Arif ya. Menurut pengalaman Kak Arif lah, terutama menurut pengalaman Kak Arif. Untuk tanaman cabai itu idealnya buat gugula itu bikin bedengan itu, buat gugula itu berapa meter Kak Arif itu? Tergantung sih, kalau satu baris mah bisa 80. Jadi untuk lebar bedengan, Ya. menurut pengalaman Kak Arif yang ideal itu kurang lebih 80 untuk bedengan. Ya, jadi untuk bedengan itu yang ini, untuk bedengan 80 untuk yang satu baris, tapi yang untuk ini 2 baris ini 1 meter. Iya. 1 meter ini. Ini untuk yang berapa ini? Yang 2 baris ini
Jadi ukurannya itu paritnya itu 1 meter. 1 Bedengannya meter. 1 meter ini. Untuk bedengan 1 meter Kak Ya. Arif ya. Untuk paritnya Kak Arif? 1 meter juga. Untuk parit 1 meter, 1 jadi meter. untuk bedengan 1 meter. Ya. Dan untuk tingginya berapa Kak Arif? Tinggi sekitar 40 nih. Tinggi sekitar Ya, 40. 40 ya, di standarnya 38 tinggi. 38. Ya. Itu 38 itu udah termasuk tinggi ya Kak Arif ya? Ya, udah termasuk tinggi. Tapi aman itu Kak Arif, bisa Aman. dikatakan dari artinya banjir lah gitu kan. Aman. Gitu. Karena kan kalau bedengan terlalu bawah itu bisa jamur juga Kak Arif ya. Ya, Itu jadi jamur. nanti rentan busuk akar. Rentan busuk akar ya jadi Kak Arif ya. airnya nggak lancar. Mm-mm. Ini termasuk tinggi. Nah, kalau untuk jarak tanam sendiri Kak Arif berapa ini jarak tanam? Ini saya jarak tanam 65. 65 makanya. Jadi jarak tanam itu dari pohon cabai ke pohon cabai itu 65 Ya, cm. ke samping 65. Coba Kak Arif, yang mana? Yang ke samping nih. Dari sini. Ya, ke sini 65, ke sananya mungkin sekitar 60. Oh, jadi yang Ke pinggir. Yang ke pinggir itu ke sini Ya, 60. 60, untuk yang ke sininya 65. Oh ya. Itu yang ideal untuk tanaman cabai ya, terutama di tanaman cabai rawit ya Kak Arif ya. Gitu. Untuk pupuk dasar, mengenai pupuk dasar ini Kak Arif menggunakan pupuk dasar apa Kak Arif? Pakai kohe enggak ini Kak Arif? Kalau kohe saya enggak pakai nih, saya pakainya petroorganik pupuk dasarnya. Pakai petroorganik ini ya? Ya. Petroorganik saya pakainya 30 karung, terus vertiposnya 6 karung, poskanya 6 karung. Kapur dolomitnya ini 7 kintal. 7 kintal. Ya. Lumayan. Jadi untuk apa namanya tadi, untuk pupuk dasarnya itu Kak Arif menggunakan petroorganik. Sebanyak berapa karung Kak Arif? 30 ini. 30 karung. Dan untuk poskanya berapa karung? Poskanya 6 karung. Dan untuk tadi apa pupuk vertipos berapa karung? 6 karung. Untuk kapurnya itu pakai kapur dolomit apa kebomas? Dolomit yang biasa, yang dolomit super. Yang pakai dolomit super. Berapa karung ini habisnya? 14 karung. Jadi itu mah diukur sama dikira-kira aja gitu ya Kak Arif ya, diperkirakan gitu kan, ditabur di bedengan. Nah, sebelum tutup mulsa ini Kak Arif, sebelum tutup mulsa apakah ada perlakuan lain Kak Arif? Sebelum tutup mulsa saya guyur dulu bedengan pakai M21. Pakai M21. Itu disemprot apa langsung disiram Kak Arif? Disemprot. Disemprot sistemnya. Untuk per tangki 16 liter itu ya. Ukuran pakai pembenah tanahnya itu berapa? M21-nya. Iya, berapa mili itu Kak Arif? Saya pakainya 200 mili per tangki 16 liter, dicampur sama air. Setelah itu langsung disemprotkan ke bedengan sebelum tutup mulsa. Setelah itu baru ditutup. Nah, itu untuk jarak penanaman Kak Arif. Setelahnya ditutup tadi setelah beres nyemprot, terus kan si bedengan itu kita lubangi ya untuk penanamannya itu. Nah, dari penutupan mulsa ke masa tanam itu Kak Arif dieminnya berapa hari itu Kak Arif? Ini saya 10 hari. Setelah ditutup mulsa. Jadi jangan dulu dibuat bolong ya Kak Arif ya? Jangan dulu, saya nanti jangan dulu dilubangin. Dilubanginya itu 3 hari kenanam dilubangi. Oh, jadi 3 hari sebelum penanaman baru dibikin lubang tanam. Setelah itu baru ditanam gitu. Jadi Kak Arif itu setelah tutup mulsa itu tidak langsung ditanam. Jadi diberi waktu itu jeda sekitar 10 hari gitu kan. Tujuannya untuk apa Kak Arif? Ya, biar pupuknya dingin. Biar pupuknya dingin. Dingin, menyatu dengan tanah. Biar nanti pindah tanamnya itu enggak rentan stres. Oh, gitu ya Kak Arif ya. Nah, itu Kak Arif dari apa namanya tadi, apakah ada perlakuan lain selain daripada disemprot pakai M21? Karena kan banyak nih yang bertanya, Kak Arif itu artinya ada treatment khusus yang enggak dipublikasikan. Banyak yang ngomong kayak gitu Kak Arif. Jadi coba dibuka aja langsung Kak Arif gitu. Maksudnya untuk cara Kak Arif dari menanam cabai itu seperti apa sih gitu loh. Jadi dikarenakan banyak yang bertanya, kan Kak Arif itu maksudnya di YouTube itu ada yang disembunyikan lah katanya kan gitu. Enggak dibuka semua katanya. Banyak yang ngomong kayak gitu Kak Arif gitu loh. Sebenarnya enggak semua itu, cuman ya kita tergantung kitanya perawatannya aja. Oh, dari perawatan itu Kak Arif ya. Jadi kuncinya dari perawatan gitu. Jadi untuk obat-obatan juga Kak Arif pakai yang mahal apa pakai yang murah kan? Pakai yang biasa-biasa. Pakai yang biasa-biasa aja. Obat-obat enggak ada obat yang spesial. Enggak ada obat spesial. Jadi Kak Arif itu untuk mengatasi hama dan penyakit itu pakai obat biasa ya Kak Arif. Cuman Kak Arif itu modal konsisten. Gitu kan. Modal tekun lah. Modal tekun. Jadi kalau misalkan penyemprotan seminggu sekali gitu kan, mungkin Kak Arif harus wajib seminggu sekali. Oke Kak Arif, terima kasih untuk bincang-bincangnya. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.